Shalom adik-adik kelas 11 remaja dan pelajar. Bagaimana kabar kalian semua? Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita mengatakan pujian kita seperti pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Mengikuti ibadah ini, mereka mendapatkan anugerah dan mereka bertumbuh di dalamnya. Mereka semakin mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita katakan pujian kita, terima sukacita surga. Surga, itulah tempat abadi jiwa.
mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan pujian Tuhan. Dari semula Dia telah menetapkan semua yang baik bagi kita. Adik-adik, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami telah memuji, memuliakan Tuhan. Rasanya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami, berfirmanlah, berbicaralah melalui hamba-Mu Bapa yang baik, biar kami bisa bertumbuh dan menjadi anak yang baik dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya waktu ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam adik-adik kelas tujuh remaja dan pelajar. Apa kabar hari ini? Kami lebih harap adik-adik selalu baik-baik dan sehat-sehat saja di rumah. Amin. Nah adik-adik, di kesempatan ini Kak Melpi mau berbagi kebenaran firman dengan adik-adik dengan satu tema, yaitu keselamatan sangat penting. Amin. Oke, kita membaca kebenaran firman Tuhan
yang kami ambil yaitu di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Nah, adik-adikku yang kekasih dalam nama Tuhan, keselamatan sangat penting di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Adik-adik, ketika Allah menciptakan manusia, menempatkan di dalam Taman Eden, Tuhan memberi perintah kepada mereka, semua pohon di dalam taman ini boleh engkau makan. Tetapi ingat, ada satu pohon di tengah-tengah taman ini, jangan boleh engkau makan. Ketika engkau makan, maka mata engkau akan terbuka atau engkau akan mati. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, karena ketidaktaatan, mereka melanggar perintah Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Dosa itu menjalar terus sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan dan membebaskan, menebus manusia dari dosa. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah, sehingga telah menurunkan Anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi mereka beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, keselamatan itu sangat penting. Amin. Di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, adik-adik, di kesempatan ini kita mau belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Zakheus. Amin. Bagaimana ia diselamatkan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Dan ketika sudah selesai, setelah menyembuhkan, dan Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan melintasi di kota itu. Nah, ada seorang yang bernama Zakheus. Dia ini adalah kepala pengungut cukai. Kalau adik-adik, di zaman Tuhan Yesus, pengungut cukai itu adalah orang-orang yang paling berdosa. Dia adalah kepala pengungut cukai. Nah, ketika Tuhan Yesus melintasi kota itu, ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Karena badannya pendek, jadi ia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Ia berusaha mendahului orang-orang banyak, agar supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus melintasi kota itu. Nah, dia pergi, ia mendahului orang banyak, dan ia naik ke pohon ara. Nah, ketika Tuhan Yesus sampai di tempat itu, Tuhan Yesus berkata, Zakheus, turunlah, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Setelah itu Zakheus turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Nah, jadi adik-adikku yang kekasih dalam nama Tuhan, kakak mau berbagi ada 3 hal kepada adik-adik. Mengapa? Apa yang membuat Zakheus ini diselamatkan? Yang pertama yaitu ia berusaha. Amin. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, jadi adik-adik, Zakheus ini ia berusaha, walaupun badannya pendek, tetapi ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, di dalam setiap kehidupan kita juga adik-adik, ketika kita berusaha untuk mencari Tuhan, ketika kita berusaha untuk datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberi kita keselamatan. Amin. Tuhan pasti memberi kita kelegaan. Amin. Firman Tuhan katakan Filipi 2 ayat yang ke-12, saudara-saudaraku yang kekasih, engkau hendak taat, untuk itu kerjakanlah keselamatanmu. Nah, kerjakanlah keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Dengan apa? Dengan taat. Dengan apa lagi? Dengan gentar.
terhadap Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik? Kita harus datang memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita terus hidup di dalam Tuhan. Kita terus hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita terus berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Untuk menjaga, untuk mengerjakan setiap keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Sakeus ini adik-adik dipandang orang di zaman Tuhan Yesus adalah orang-orang yang paling berdosa. Nah, tetapi kita melihat Tuhan Yesus, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Firman Tuhan katakan di sini bahwa mencari yang hilang, mencari orang-orang yang berdosa, yaitu salah satunya yaitu Sakeus. Jadi bagaimana ia diselamatkan? Yang pertama yaitu dia berusaha untuk mencari Tuhan Yesus. Amin. Itu hal yang pertama yang kakak sampaikan. Yang kedua yaitu apa yang membuat Sakeus diselamatkan? Ia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Amin. Kita baca ayat yang kelima dan yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Sakeus mendapat kasih Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan. Amin. Sehingga ia diselamatkan. Tuhan Yesus memanggil dia, Sakeus, turunlah, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Sakeus sangat berbahagia. Amin. Sehingga ia turun dan menerima Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupannya. Menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Amin. Jadi adik-adik, mengapa? Karena keselamatan sangat penting dari segala-galanya. Untuk itu dia harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam setiap kehidupan kita juga, ketika kita menerima Tuhan Yesus, di dalam setiap kehidupan kita, kakak percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan yang pasti memperoleh keselamatan. Hal yang ketiga yang kami lebih sampaikan yaitu ketika Sakeus menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya, ia mengalami yang namanya perubahan. Yang awalnya ketika ia sudah memungut pajak-pajak yang sudah ia pungut, firman Tuhan katakan bahwa ia kembalikan kepada orang-orang miskin, bahkan kembalikan 4 kali lipat kepada mereka. Mengapa? Karena ia sudah menerima Tuhan Yesus dan mengalami yang namanya hidup baru. Amin. Hal yang ketiga yaitu ia mengalami hidup baru. Kita membaca di ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, Sakeus ketika ia menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, ia mengalami perubahan hidup. Apa yang sudah ia peras dari orang-orang, ia kembalikan kepada orang-orang miskin. Bahkan firman Tuhan katakan, ia kembalikan 4 kali lipat. Amin. Jadi adik-adik, kakak percaya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kakak percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita pasti mengalami perubahan demi perubahan. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu adik-adik, di ayat yang ke-9 Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Untuk itu Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi
keselamatan bagi rumah ini. Hari ini telah terjadi keselamatan bagi Sakeus. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kami LP sampaikan kepada adik-adik kelas tunas remaja dan pelajar. Biarlah menjadi berkat di dalam setiap kehidupan adik-adik pribadi lepas pribadi. Haleluya. Bapa kami bersama-sama 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, video untuk kelas tunas remaja dan pelajar sudah selesai. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam video-video yang baru. Kita beribadah bersama-sama serta bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.